Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Jumpa lagi bersama channel Bangsa Olahraga 777. Kali ini masih dari seputar renovasi Stadion Kanjuruhan. Kami ingin berbagi informasi ataupun update perkembangan dari renovasi Stadion Kanjuruhan yang sudah mendekati proses di tahap akhir di bulan Desember ini. Kalau biasanya kami masuk melalui gerbang utama, kali ini kami masuk melalui gerbang pintu timur dari Jalan Kabupaten. Situasi di pintu timur seperti ini. Cukup asri situasi di gerbang timur ini. Jadi kalau kita melalui pintu gerbang timur, ini tidak terlalu jauh dari posisi gate atau pintu masuk tribun timur ya. Seperti terlihat di gambar ini sudah di tribun atau pintu masuk tribun timur yang menggunakan sliding gerbang ya. Tidak jauh dari gerbang sliding di pintu timur ini juga terdapat gerbang antara tribun timur dan tribun selatan. Sebelum kita lihat lebih jauh perkembangan dari renovasi Stadion Kanjuruhan dibanding video kami pada tanggal 15 Desember, perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas mensubscribe dan menyaksikan video-video kami. Semoga menjadi amal ibadah bagi teman-teman semua. Dan kepada teman-teman yang menyaksikan video ini namun belum sempat untuk mensubscribe, mohon dukungan dan keikhlasannya untuk mensubscribe agar channel kami bisa lebih berkembang ke depannya ya. Baik teman-teman, kita lihat dari titik ini ya, di dekat G13. Dari sisi ini kita bisa lihat bahwa pada video kami sebelumnya cat lingkar atasnya belum dicat, masih dalam posisi baru dikerok, tapi saat ini sudah tercat sampai dengan ke titik di gate 13-nya atau di Museum Tragedi Kanjuruhannya. Hanya menyisakan sedikit saja yang belum tercat di lingkar atasnya. Di sisi lain untuk pagar perimeter di titik ini terlihat sudah lengkap, mulai dari pilar dan juga besi-besi jerujinya. Hanya memang belum dicat putih ini sampai dengan ke titik di gate 13 ya. Di video kami sebelumnya pagar perimeter ini masih belum lengkap untuk besi-besinya. Oh iya, pada video kami sebelumnya ada teman juga yang menanyakan mengenai standarisasi Stadion Kanjuruhan ini. Kami kutip dari beberapa media seperti dikatakan oleh Bapak Vino Teguh Pramudia, Project Manager PT Waskita, bahwa renovasi Stadion Kanjuruhan ini berorientasi atau mengacu kepada standarisasi FIFA. Dan nantinya apabila selesai tentu sudah berstandar FIFA dan pasti hal ini akan di-cross-check kembali oleh pihak yang berwenang. Di bagian dalam kita juga bisa lihat pintu 12 atau gate 12 ya. Di titik ini pagar perimeternya sudah terpasang dan bercat putih. Masih ada juga yang dikerjakan di sebelahnya di dalam terpal tersebut yang sedang melakukan proses finishing pengecatan dan juga finishing dari pilar pagar perimeternya.
Jadi hanya menyisakan pengecatan sedikit di dekat gate 13-nya untuk pagar perimeternya. Dan kita juga bisa lihat gate atau pintu 11 ya dari sisi ini. Pagar perimeternya juga sudah selesai, sudah bercat warna putih di area ini yang mendekati ke titik tribun timur. Sementara untuk lingkar atasnya juga sudah selesai pengecatannya, menyisakan sedikit namun sudah memiliki cat dasar, tinggal dilapis dengan final catnya. Kita lihat juga di sini ada sekeliling stadionnya ada speaker dan juga CCTV di sepanjang lingkar stadion ini ya. Sementara di lingkar atas bagian selatan yang mendekati ke timur ini ada tersisa sedikit lingkar atas yang belum dicat, hanya menyisakan sedikit yang belum dicat ya. Sedangkan untuk pagar perimeter di area selatan yang mendekati ke timur ini sudah ada progres dibanding video kami sebelumnya, dimana pada video sebelumnya ada 4 pilar yang belum tersambung dengan pagar perimeter. Ini kita bisa lihat sudah tersambung walaupun belum lengkap pagar perimeternya. Titik ini ada di gate atau pintu 10 di sebelah selatan ya. Kondisinya seperti terlihat di gambar, dan juga ada kendaraan sebagai pendukung untuk menyelesaikan sedikit cat di sebelah atas yang belum dicat sesuai dengan warna lingkar stadion lainnya. Ini adalah pagar perimeter yang belum tersambung di titik ini. Kita akan lihat ke depan apakah ini akan dijadikan gerbang atau nanti disambung dengan pagar perimeter. Di sisi lain terlihat juga bahwa taman kecil di bagian ini sudah mulai dirapikan ya. Terlihat rumputnya hijau dan memang di bagian ini agak naik kontur tanahnya terus sampai ke arah gate 13. Sebagai gambaran dan informasi tambahan, saya sertakan gambar desain dari Stadion Kanjuruhan terutama di sisi lingkar luarnya ya. Jadi dari pagar perimeter sampai dengan tembok stadion dalam itu memang cukup luas juga, sehingga ada taman baik di sisi pagar perimeter yang mepet ke pagar perimeter maupun ada sedikit taman yang mepet ke tembok bangunan atau jalan bangunan di lingkar dalamnya ya. Ini seperti terlihat di gambar ini, khususnya di bagian timur dan juga di bagian utara. Dan ini di titik gate atau pintu 9 ya. Jadi mulai dari signboard yang ada di pintu atau gate 12 tadi, lantas ke 11, ke 10, 9, hampir seluruh signboard di bagian dalam ini nampaknya sudah selesai teman-teman ya, sudah jelas dan sudah dibuka penutupnya. Kita akan lanjut lagi melihat di bagian lainnya. Tadi kita sudah lihat di titik pintu gate 9, dan ini lanjutannya adalah di pintu gate 8 ya. Nampak juga penutup signboardnya sudah dilepas sehingga bisa terlihat cukup jelas di setiap signboard daripada pintu atau gate di dalam pagar perimeternya. Gate atau pintu 8 ini lokasinya dekat di pintu tribun timur ya, gerbang tribun timur. Kalau gerbang tribun timur ini persisnya ada di gate 7 atau pintu 7. Kondisinya juga hampir sama seperti di titik 9 tadi, bahwa jalan yang persis di dekat
bangunan stadion itu sudah diaspal, begitu juga ada taman-taman kecilnya yang sudah mulai ditata di bagian dalam pagar perimeter ini. Dan di setiap tamannya sudah diberikan pembatas ya. Dan ini juga sekaligus sebagai info dari teman yang menanyakan apakah di setiap taman kecil tersebut diberi pembatas atau diberi rantai. Ternyata memang sudah diberikan batasan untuk taman dan juga jalannya. Baik, kita bergeser sedikit ke sisi arah ke sebelah kanan tribun timur yang mengarah ke tribun utara ya. Di titik ini terlihat masih ada sisa-sisa material dan juga alat-alat pendukung kerja. Dan dari sini kita bisa lihat gate atau pintu penonton nomor 6 ya, dimana di bagian dalam juga sudah ada penataan taman dan terlihat juga sisa-sisa single seat material yang ada di titik ini. Namun perbedaan dengan di video sebelumnya, di titik ini terdapat tenda pada video sebelumnya yang juga masih mengerjakan penyemprotan cat untuk beberapa bagian ya. Di sini sekarang sudah tidak ada. Sementara untuk pintu penonton atau gate 5 tidak jauh dari gate 6 tadi ya, masih bisa terlihat dari titik kami mengambil gambar ini. Di bagian dalam adalah gate nomor 5. Dan taman kecilnya pun juga sudah tertata ya. Jadi memang kalau kita lihat di denah gambar yang di video awal tadi, taman kecil itu banyak ada di sisi sebelah selatan mendekati ke timur, terus sampai mendekati ke utara. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa antara bangunan stadion sisi dalam, sebelahnya adalah jalan, lantas ada taman kecil, sebelahnya lagi jalan, lantas ada taman kecil lagi yang mepet ke pagar perimeter. Seperti itu sesuai dengan denah yang ada di awal video kami ini. Jadi antara pagar perimeter dan bangunan tepi stadion ini lumayan cukup luas jaraknya ya teman-teman. Di area utara ini persisnya di bawah papan scoring board, pintu gerbangnya sudah hampir selesai, sudah bercat putih. Dan pintu gerbang ini terletak antara timur dan utara. Karena belum ada nomor pintunya, jadi saya sebut pintu gerbang antara timur dan utara. Di sisi lain kita bisa lihat di bagian dalamnya bahwa pagar perimeternya sudah bercat putih mendekati ke gerbang. Tinggal sedikit lagi. Di sisi lain di depan pagar perimeter masih terdapat bedeng pekerja yang menyisakan sedikit ya. Sementara untuk gate penonton atau pintu penonton di titik gerbang ini adalah gate nomor 4 ya, lebih dekat dari gerbang antara timur dan utara ini. Dan kita perhatikan bahwa penataan taman di titik ini juga sepertinya sudah selesai ya. Jadi kita lihat dari titik di selatan mendekati ke timur sampai dengan di sisi utara ini, tamannya bisa dikatakan sudah selesai. Kita geser lagi ke arah selanjutnya. Bisa kita lihat dari view ini adalah pintu penonton nomor 3 atau gate nomor 3 ya. Pagar perimeter juga sudah selesai bercat putih. Penataan taman juga bisa kita lihat dari titik ini. Kalau kita lihat
setelah ditata masih ada pohon-pohon di dalam pagar perimeter. Sebenarnya cukup baik juga karena itu akan membuat suasana dalam stadion atau lingkar stadion menjadi asri dan cukup baik bagi kita yang melakukan aktivitas olahraga jogging ataupun lari mengelilingi stadion tersebut. Dan kami pernah posting di video sebelumnya perbandingan suasana dalam pagar perimeter Stadion Manahan yang begitu asri, ada taman dan juga dikelilingi pohon-pohon. Ini cukup memberikan oksigen yang bagus bagi aktivitas olahraga yang dilakukan di sekeliling stadion tersebut. Sekarang kita ke bagian barat stadion ya. Kami coba zoom tulisan nama Stadion Kanjuruhannya. Dari yang kami lihat langsung di lokasi, warna coklat ini memang adalah stiker yang belum dilepas. Jadi terlihat tulisannya tidak begitu jelas, namun kalau sudah dilepas nanti mungkin akan jelas. Dan warnanya belum terlihat apakah biru atau putih ya di nama stadion ini. Kita akan lihat lagi nanti kalau sudah dilepas stikernya ya. Di sisi lain persis di pintu utama lobi barat atau gerbang barat, di depannya memang masih ada serpihan-serpihan yang dikeluarkan dari dalam untuk kemudian nanti akan dibersihkan ya. Bisa dikatakan bahwa di sisi barat ini hampir selesai semuanya, pagar perimeternya sudah berwarna putih, tinggal menyisakan sedikit di sisi kanan. Oh ya teman-teman, kalau tadi saya berikan ada tulisan pilar nomor 34, dari info yang kami ambil atau kami kutip dari media superbowl.id, bahwa di Stadion Kanjuruhan ini dilakukan pemasangan pondasi bor di 240 titik. Selain itu ada beberapa aspek lain juga yang dilakukan di Stadion Kanjuruhan ini, yaitu pergantian akses tangga, pergantian rumput, pergantian lampu sorot atau lampu stadion, perkuatan struktur bangunan, dan juga pemasangan kursi atap space frame di tribun barat. Dan kita bisa lihat bahwa itu hampir selesai semuanya teman-teman ya. Sementara di sisi ini kita bisa lihat lorong di antara bangunan utama gedung barat dan juga tribun selanjutnya sedang dilakukan penutupan. Di sisi lain di bangunan sebelah kirinya sudah selesai tertutup lorongnya ya. Dari kejauhan kita bisa lihat gate atau pintu penonton nomor 15 ya di sisi barat ini. Kita lihat dari sisi sebelah kanan tribun barat atau tribun VIP ya. Karena tadi kita memulainya dari titik sebelah selatan setelah gate 13 atau Museum Tragedi Kanjuruhan ya. Dan dari sisi sebelah kanan stadion ini kondisinya terlihat seperti di gambar ini, sebagian sudah bersih, namun di sisi sebelah kanannya masih banyak tumpukan alat-alat pendukung pekerjaan yang sudah tidak digunakan namun sudah tertumpuk dengan rapih ya. Terutama scaffolding yang sebelumnya digunakan di sisi ini. Kita beralih melihat progres di titik lainnya, yaitu di arah ke Museum Tragedi Kanjuruhan ya. Kita akan menuju ke sana. Jadi dari pintu antara barat dan selatan yang belum selesai tadi, pagar perimeter di titik ini sebagian masih bercat hitam, belum selesai bercat putih. Di sisi lain untuk cat lingkar atas stadionnya hampir dikatakan sudah selesai sampai ke Museum Tragedi Kanjuruhannya ya. Dan ini kalau kita lihat progres dari video sebelumnya, bahwa pilar yang
ada di Museum Tragedi Kanjuruhan ini sudah dilepas papan penutup pilarnya ya. Sebelumnya di video kami masih dibungkus dengan papan penutup pilarnya. Pekerjaan fisik yang masih terus dilakukan di titik ini adalah pembangunan monumen tragedi Kanjuruhan. Kita bisa lihat proses penyelesaian tangga dari Museum Tragedi Kanjuruhan yang menuju ke monumen terus dilakukan, dan juga sebagian tanah di sisi sebelah kiri dari bangunan monumen tragedi Kanjuruhan ini telah ditutupi terpal ya. Dan di sisi lain progres dari monumen tragedi Kanjuruhan ini dibanding video kami sebelumnya, di mana pada video sebelumnya rangkanya belum terpasang, baru hanya satu. Sekarang rangka pilarnya sudah terpasang dua-duanya ya. Dari sisi ini kita bisa lihat tangga yang menuju ke Museum Tragedi Kanjuruhan dari arah monumen tragedi Kanjuruhan, teman-teman ya. Kita akan lihat progres Museum Tragedi Kanjuruhan dan juga monumen tragedi Kanjuruhan di video selanjutnya ya. Dan tentunya Stadion Kanjuruhan yang terletak di Desa Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ini, bila sudah selesai nantinya akan menjadi kebanggaan bagi warga Malang Raya dan sekitarnya ya. Kami informasikan juga bahwa stadion ini adalah milik pemerintah Kabupaten Malang, dan selama ini Arema sebagai klub bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Malang untuk menggunakan Stadion Kanjuruhan ini. Di sisi lain, tentunya pemerintah Kabupaten Malang juga memikirkan bagaimana pembinaan olahraga lain selain sepak bola itu sendiri. Itulah mengapa di Stadion Kanjuruhan ini masih terdapat lintasan atletik, dan lintasan atletiknya ini juga sudah berstandar internasional dan bisa digunakan untuk event-event nasional atau bahkan internasional lainnya. Begitu sedikit informasi yang bisa kami bagikan kali ini kepada teman-teman semua. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Sehat selalu,